Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar kawan pajak Bela? Selamat datang di podcast Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, saya Ishak, penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Bersama saya sudah ada Mas Fuad, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kawan pajak Bela. Tema podcast kita kali ini adalah membahas tentang pentingnya KLU yang tepat. Nah, kenapa ini penting? KLU tepat ini banyak manfaatnya, baik itu dari wajib pajak ya Mas Fuad, maupun juga bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebelum kita bahas pentingnya itu, kita ingin tahu dulu ini apa sih yang dimaksud dengan KLU itu, Mas Fuad? Oke, makasih Mas Ishak. Jadi KLU ini merupakan singkatan dari klasifikasi lapangan usaha. Seperti itu. Nah, ini merupakan pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak yang memuat informasi aktivitas kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, itulah kurang lebih maksud dari KLU. Oke, tadi kita sudah dapat pengertian dari KLU. Nah, sekarang Mas Fuad bisa dijelaskan manfaat pentingnya KLU yang tepat itu bagi wajib pajak. Nah, ya seperti itu. Jadi KLU ini menjadi isu yang penting dikarenakan ini merupakan sebagai rujukan apabila pemerintah akan memberikan fasilitas bagi wajib pajak. Insentif seperti itu ya. Insentif yang kemarin ya Mas ya. Ya, seperti yang ada pada saat ini di mana kita dengan mengalami pandemi COVID-19 ya, yang dimulai sejak tahun 2020 kemarin. Nah, banyak tuh wajib pajak yang terdampak dari pandemi COVID tersebut. Dan banyak juga insentifnya ya. Nah, situ. Nah, jadi pemerintah perlu memberikan fasilitas bagi warganya termasuk di bidang perpajakan. Iya. Nah, untuk penentuan siapa yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut itu berdasarkan KLU yang dimiliki oleh wajib pajak. Oh, penentuannya yang berhak mendapatkan fasilitas itu berdasarkan KLU yang dimiliki yang terdaftar di dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga wajib pajak perlu dan penting nih menyesuaikan KLU sesuai dengan kondisi real yang dia jalani seperti itu. Oh, jadi KLU sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada pada wajib pajak, karena itu nanti ketika ada kebijakan fasilitas itu nanti apakah usaha yang bersangkutan itu mendapatkan fasilitas atau tidak. Apakah fasilitas itu diperuntukkan bagi kelompok usaha ini? Nah, apakah dia termasuk atau tidaknya? Dia melihat KLU yang dimiliki oleh wajib pajak seperti itu. Nah, dasar hukum yang mengatur terkait dengan KLU, perubahan KLU yang terbaru ini apa tuh Mas Fuad? Nah, jadi saat ini sudah keluar nih peraturan Dirjen Pajak Per nomor 12 tahun 2022. Per 12 ya. Nah, hal ini untuk menyeragamkan klasifikasi lapangan usaha dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti itu. Nah, ini juga sehubungan dengan perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi yang ada. Jadi yang dari tahun-tahun lalu ternyata udah banyak nih, udah berkembang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia seperti itu. Nah, ini juga untuk menyempurnakan aturan sebelumnya sehingga dapat menampung kebutuhan perkembangan yang ada. Nah, dengan adanya Per 12 ini, maka ini juga mencabut ketentuan yang berlaku sebelumnya. Nah, ini berlaku sejak 9 September 2022. Oh, mulai berlaku 9 September 2022. Betul. Iya. Nah, tadi dari sisi wajib pajak nih. Nah, kalau bagi kepentingan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan perubahan KLU ini seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Iya, ini sebagaimana diatur di Per 12 tersebut ya. Jadi KLU ini digunakan dalam untuk mendukung kepentingan mendukung pengambilan kebijakan. Jadi untuk penentuan kebijakan itu yang pertama. Lalu untuk kepentingan administrasi data wajib pajak, antara lain pengelompokan wajib pajak berdasarkan kegiatan ekonominya. Seperti itu. Lalu untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Ini bagi wajib pajak orang pribadi ya. Mereka berhak untuk menghitung penghasilan netonya menggunakan norma. Seperti itu. Dan atau untuk kepentingan perpajakan lainnya dalam rangka pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Seperti itu. Berarti walaupun itu untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak, tapi semuanya untuk pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dalam administrasinya. Jadi betul. Semuanya tetap perubahan KLU ini tetap untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Betul. Jadi wajib pajak dari itu mungkin wajib pajak perlu melihat lagi apakah KLU yang ada saat ini sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak gitu. Oke. Kita lanjut ini Mas Fuad. Tadi kan disebutkan PEK 12 ya. Nah,
bisa dijelaskan secara singkat itu ketentuan yang mengatur KLU itu seperti apa di PEK 12 itu, Mas? Iya. Jadi kita berlaku klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, klasifikasi baku ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu yang pertama, klasifikasi bakunya. Kemudian bagi wajib pajak warisan yang belum terbagi yang melakukan kegiatan usaha. Kemudian bagi wajib pajak badan dan bagi wajib pajak instansi pemerintah. Nah, keempat kelompok tadi itu menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ini diatur khusus juga di Per 12. Nah, antara lain pembagiannya adalah bagi wajib pajak orang pribadi ini yang merupakan pejabat dan penyelenggara negara. Kemudian pegawai ASN ya, aparatur sipil negara, kemudian prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah bagi pegawai BUMN dan BUMD. Kemudian ini juga untuk pegawai swasta. Termasuk juga adalah pensiunan PNS, prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi pensiunannya juga. Gitu. Kemudian untuk pejabat atau pegawai perwakilan negara asing dan badan atau organisasi internasional. Selanjutnya adalah orang pribadi yang bekerja dalam hubungan kerja lainnya. Dan yang terakhir adalah bagi orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak memiliki pekerjaan dalam hubungan pekerjaan. Nah, kelompok KLU bagi wajib pajak orang pribadi yang saya sebutkan tadi itu diatur di Per 12 ini. Oh, jadi untuk orang pribadi di PEK 12 ini diatur lebih detail ya. Lebih detail. Kalau betul. dahulu kan sangat sederhana. Mungkin kalau ASN cuma satu KLU. Kalau ini sudah dipisah yang mana ASN, mana dia TNI, mana dia ada pejabat juga ya tadi di situ ya. Jadi tentara. Jadi lebih detail ya. Itu. Nah, untuk kegiatan usaha orang pribadi lainnya dan badan itu mengacu ke klasifikasi lapangan usaha baku yang dibuat oleh BPS ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu selalu mengalami perubahan terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi selalu update. Nah, kalau gitu bagi wajib pajak kawan Bella semuanya tetap diperhatikan kondisi usahanya apakah sudah sesuai apa belum. Nah, kita lanjut lagi Mas Fuad nih. Kapan sih penentuan KLU bagi wajib pajak itu bisa dijelaskan? Iya, jadi penentuan KLU untuk pertama kalinya ini dilakukan oleh wajib pajak pada saat mereka melakukan pendaftaran. Oh, pada saat pertama kali ya? Iya, pada saat pendaftaran sesuai dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang sebenarnya atau yang dilakukan oleh wajib pajak. Ya, yang pertama itu ya. Jadi pada saat wajib pajak mendaftarkan diri seperti itu. Dan juga ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat pemberian NPWP tersebut secara jabatan. Seperti itu. Gitu. Nah, yang pertama tadi kan berdasarkan permohonan ya. Permohonan sendiri dari wajib pajak. Nah, tapi dalam hal DJP mendapatkan data di mana mengetahui bahwa seseorang atau badan usaha tersebut belum memiliki NPWP tapi memiliki kegiatan usaha, maka dapat diberikan NPWP secara jabatan. Nah, jadi DJP sekarang juga betul. Jadi DJP berhak memberikan KLU sesuai dengan aktivitas ekonomi berdasarkan data informasi yang dimiliki. Itu dilakukan secara jabatan. Seperti itu. Oke, jadi lebih jelas ya berarti penentuan KLU itu pada saat pertama kali ya. Iya, betul. Kita mungkin sebagai wajib pajak mengajukan permohonan ataupun kita ditemukan oleh DJP, maka pada saat itu ditentukan KLU-nya. Iya, nah, betul. Bagaimana kalau gini ya Mas Fuad, kalau wajib pajak itu memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, dan itu berbeda. Nah, bagaimana penentuan satu KLU-nya? Karena dalam data wajib pajak ketika ngecek KLU-nya kan cuma satu yang disebutkan. Itu bagaimana kalau dia lebih dari satu kegiatan? Benar. Ini banyak yang ditanyakan oleh wajib pajak. Jadi dalam hal wajib pajak tersebut memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, maka wajib pajak harus menentukan satu KLU yang utama. Bagaimana cara menentukannya? Penentuan KLU yang utama itu pada 1 tahun pajak itu dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan jumlah peredaran bruto atau penghasilan terbesar di antara aktivitas tersebut. Jadi wajib pajak sendiri yang coba untuk menghitung di antara kegiatan 1, 2, 3 yang mana nih yang mendapatkan penghasilan terbesar. Seperti itu. Nah, jadi wajib pajak menentukan seperti itu. Nah, dalam hal peredaran bruto atau penghasilan terbesar dari masing-masing aktivitas tersebut sama besar, atau bagi wajib pajak yang beberapa kegiatan usaha tapi dia belum menjalankan usaha tersebut.
Nah, penentuan KLU utamanya itu ditentukan atau dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak sendiri yang menentukan tuh. Yang memilih gitu iya, ya. apabila sama besar nih, kegiatan satu misalnya 500 juta misalnya, kegiatan dua 500 juta. 500 juta Nah, juga. udah terserah WP. Dia mau lebih kira-kira prefer yang mana atau tuh. misalnya yang utamanya belum dilaksanakan, baru yang yang usaha bagian kecil gitu ya. Misalnya ini kayak perusahaan perkebunan ini, utamanya dia tuh buat pabrik dulu, kebunnya kan belum jadi, dia beli dulu. Nah itu kalau termasuk yang tadi yang belum itu ya, belum melaksanakan usaha itu ya. Jadi nggak pilih mau yang mana. Jadi diserahkan kepada wajib pajak. Nah, dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud tadi itu. Nah, untuk penentuan KLU utama tadi bagi wajib pajak instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah. Bagi wajib pajak instansi pemerintah itu ditentukan khusus itu. Nah, berdasarkan kegiatan ekonomi yang diatur dalam kategori administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib pada klasifikasi baku lapangan Indonesia. Nah, untuk wajib pajak instansi pemerintah itu mengikuti KLU baku. Dia harus menggunakan KLU itu bagi wajib pajak instansi pemerintah. Dan juga bagi wajib pajak badan yang tidak berorientasi pada profit. Nah, itu dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan. Nah, terkait contoh penentuan klasifikasi lapangan usaha utama tersebut itu dapat dilihat pada lampiran Per 12. Di situ ada contoh penghitungannya nih. Jadi di lampiran Per 12 itu dijelaskan contohnya gimana menentukan. Untuk kawan pajak bela semua, apabila bingung nih, banyak kegiatan usaha nih. Nah, kira-kira saya lebih cenderung masuk ke KLU yang mana tuh? Nah, silakan baca-baca di lampiran dari Per 12 tahun 2022 ini. Seperti itu Mas Isa. Iya. Selain itu juga bisa dijelaskan nggak Mas Fuad nih terkait dengan ketentuan dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga itu kan biasanya kita kan di pajak prinsip satu ya, kepala keluarga yang melaporkan semua penghasilan anggota keluarganya. Betul. Nah, itu untuk ternyata anggota keluarga kegiatan misalnya bisa juga dalam satu kegiatan jenis, atau juga dia bisa beda-beda, ada yang bagian produksi, ada yang pemasaran atau ini, atau juga yang untuk perusahaan yang terintegrasi, maksudnya mulai dari produksi, pemasaran sampai dengan manajemennya itu satu. Nah, itu kan KLU-nya beda-beda. Sama atau juga atau yang untuk pusat sama cabang itu gimana Mas untuk menentukan KLU utamanya? Iya. Jadi itu diatur di Per 12 juga, itu terkait dengan KLU utama yang bagi keluarga ya. Bagi keluarga itu, kalau keluarga ini dianggap satu kesatuan ekonomis atas kegiatan atau aktivitas ekonominya yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Seperti itu. Jadi ini seperti yang tadi cara penghitungan. Jadi satu keluarga ini dianggap satu kesatuan, jadi tinggal ditentukan saja yang mana yang memberikan kontribusi terbesar. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti itu. Tapi apabila masing-masing anggota keluarga memiliki beberapa kegiatan di mana yang berbeda, cara penghitungannya seperti tadi, tetap menentukan yang besar. Tapi untuk KLU utama itu satu keluarga itu dianggap satu kesatuan ekonomis. Jadi cukup satu NPWP saja. Nah, seperti itu. Itu di kepala keluarganya. Iya, seperti itu. Nah, jadi pada saat NPWP yang diberikan kepada kepala keluarga, itu KLU-nya nanti mengikuti yang mana tuh berdasarkan perhitungan dia yang tadi yang sudah kita uraikan ya. Nah, itu bagi keluarga yang merupakan satu kesatuan ekonomis. Lalu bagi wajib pajak yang memiliki aktivitas atau kegiatan ekonomi yang terintegrasi. Nah, klasifikasi lapangan usaha dari kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas suatu produk atau jasa itu ditentukan dengan satu klasifikasi utama. Sama seperti tadi juga tetap menentukan berdasarkan penghasilan yang utamanya adalah tentunya berdasarkan yang prosentasi yang memberikan kontribusi terbesar. Jadi tetap yang mengacu pada ketentuan sebelumnya, tetap melihat yang mana memberikan kontribusi terbesar walaupun dia melakukan rangkaian kegiatan yang tadi itu produksi, distribusi seperti itu. Nah, juga bagi wajib pajak yang memiliki cabang. Ini untuk kepentingan perpajakannya, ini KLU-nya itu harus sama itu antara pusat dan cabang, karena dianggap sebagai satu kesatuan entitas legal dan walaupun ekonomis. Di cabangnya hanya ini cabang dia hanya melakukan kegiatan promosi, bukan pemasaran, hanya promosi aja. Misalnya kayak perusahaan jarum tuh di daerah tuh cabang dia nggak ada ini, dia hanya bagian promosi aja gitu.
Jadi Tapi ini itu tuh KLU-nya tetap harus ngikutin ya, pusat. harus sama. Jadi KLU wajib pajak pusat dan cabang itu harus sama itu KLU utamanya. Iya, ini Seperti mungkin itu. Mas Sport ada kaitannya dengan MPWP yang Format 16 baru ya. digit, iya, yang seperti itu. ada istilah NITKU itu NITKU, ya. ya. Oh, ini Nah, tempat di situ. kegiatan usaha. Oke. Ya. Oke, nah selanjutnya ini Mas. Tadi udah dibahas nih PL12 nih. Nah, ketika ini udah mulai berlaku, apa yang dilakukan oleh DJP saat ini? Iya. Terkait dengan PL12. Terkait dengan PL12 ini pertama itu wajib pajak tuh harus melakukan perubahan KLU dalam hal terdapat perubahan aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak dengan cara melalui perubahan data wajib pajak. Seperti itu. Jadi ini kan sistem perpajakan kita adalah self assessment ya. Iya. Nah, di mana wajib pajak mendaftar, melapor, menghitung sendiri kan ya. Nah, termasuk dalamnya ini ada kegiatan bagian dari kegiatan aktivitas pendaftaran yaitu perubahan data ya. Dalam hal terdapat ada perubahannya aktivitas, jadi seyogyanya wajib pajak melakukan perubahan KLU. Oh, jadi Perubahan wajib KLU pajak sesuai itu dengan harus melihat kondisi dia saat ini sebenarnya apakah kayak lu waktu dulu dia daftar masih sesuai atau sesuai dengan relevan atau kegiatan tidak. saat ini ya. Kalau tidak maka segala ajukan. Ini sangat bermanfaat ya, terutama terkait dengan pemberian insentif tadi. Iya. Gitu. Atau ada insentif yang ke depan kita tidak tahu seperti apa. Iya, misalnya dia status Gitu. awalnya dia pegawai nih. Ketika pandemi dia resign atau diberhentikan gitu. Kemudian dia buka usaha UMKM mungkin jualan online gitu. Iya. Nah, berarti KLU-nya yang dia harus bukan pegawai lagi ya. Iya. Jadi wajib pajak, kawan pajak bela bisa mengajukan yang namanya perubahan data. Seperti itu. Gampang kok. Tata cara melakukannya. Semuanya sudah online ada ya. Iya, atau juga bisa layanan lewat WA gitu ya. Bisa lewat, atau kalau misalnya masih bingung bisa datang langsung ke helpdesk di KPP terdaftar. Nah, itu kan dari segi wajib pajak. Kalau untuk Direktorat Jenderal Pajaknya seperti apa nih? Untuk yang udah lama-lama nih. Misalnya tidak ada nih yang mau mengajukan permohonan untuk perubahan kalau. Nah, kalau gitu misalnya usahanya masih dianggap sama, itu apa yang dilakukan? Karena ada perubahan ini KLU-nya. Iya. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak juga apabila ditemukan data maka dapat melakukan ini perubahan secara jabatan. Oh, perubahan seperti secara itu. jabatan. Jadi emang ada wewenang dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan perubahan KLU yang ada. Apabila pada saat dilakukannya penelitian tersebut ditemukannya data ternyata KLU yang ada di sistem informasi kita, Direktur Jenderal Pajak ternyata berbeda dengan kondisi real di lapangan. Seperti itu. Jadi dapat dilakukan perubahan data secara jabatan juga. Seperti itu. Oh, jadi ketika PEK 12 ini mulai berlaku, silakan wajib pajak untuk melakukan perubahan dan dari sisi Direktur Jenderal Pajak juga akan meneliti kembali. Apabila dilakukan penelitian dan ditemukan bahwa adanya secara jabatan akan diubah bisa KLU-nya. Nah, perubahan ini juga berlaku dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang tadi itu ternyata berubah juga. Seperti itu. Jadi kalau yang standarnya itu berubah, kita kan tadi kan ada sebagian ada 4 kelompok tadi itu yang merujuk pada KLU baku. Contohnya nih kita pegawai nih. Kita kan dianggap kalau KLU yang sebelumnya kan sebagai PNS ya, pegawai pegawai negeri sipil ya. Kalau salah tuh semua ASN tuh di satu KLU itu. Nah, dengan adanya pemecahan ini kan berarti kita pisah dengan mungkin teman kita yang di tentara, di polisi itu kan KLU-nya berbeda. Maka itu mungkin nanti secara jabatan DJP akan mengubah KLU itu ya, Mas. Kalau kita orang pribadi PNS, ASN ya, tadi kan diatur bahwa untuk orang pribadi itu tadi masuk di kelompok yang berdasarkan Per 12 seperti itu. Nah, oke, kalau di Per 12 kan berarti sudah jelas tuh lampirannya mengikuti yang itu ya udah ditetapkan. Nah, ini yang kita maksud adalah apabila klasifikasi lapangan usaha baku tersebut ada perubahan bagi wajib pajak badan atau instansi pemerintah. Ternyata yang standar itu berubah, maka kita juga secara jabatan dapat melakukan perubahan itu. Karena kita merujuk ke sana tadi. Klasifikasi bakunya ya. Nah, tapi untuk yang wajib pajak orang pribadi yang telah diatur di Per 12, maka kita akan merujuk KLU-nya berdasarkan Per 12 yang tadi itu. Kalau tidak ada perubahan ya tetap kalau ada perubahan akan dilakukan saja. Betul. Oke. Bisa cara self assessment dilakukan oleh wajib pajak atau bisa dilakukan jabatan dalam hal DJP menemukan data atau keterangan seperti itu. Terima kasih Mas Fuad atas penjelasan terkait dengan KLU. Demikian podcast kita kali ini kawan pajak bela, dapat kita simpulkan sedikit bahwa pentingnya KLU itu yang tepat karena
dari sisi wajib pajak dengan KLU yang tepat itu akan memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas. Betul. Nah, untuk dari sisi DJP-nya juga dengan KLU yang tepat itu DJP dapat membuat kebijakan ya, Betul. kebijakan yang tepat dalam rangka untuk mengadministrasikan wajib pajak biar lebih mudah wajib pajaknya, dan juga yang paling penting tuh untuk pemenuhan hak dan kewajiban oleh wajib pajak itu dapat dipenuhi dengan baik. Nah, dan yang paling penting tadi ada untuk penentuan norma ya. Nah, untuk penentuan norma penyusunan norma penghasilan itu untuk wajib pajak pekerjaan bebas dengan perubahan KLU ini dapat ditentukan KLU mana yang dapat menggunakan norma ya. Sehingga wajib pajak juga yang memang dia menggunakan norma dapat dengan mudah untuk memanfaatkan itu ya Mas ya. Nah, demikian kesimpulan saya terkait dengan podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Fuad. Iya, sama-sama. Oke. Kepada kawan pajak bela, jangan lupa untuk melakukan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terkait dengan perpajakan. Saya Ishak, undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.